Cari saya kalau kau berani. Kalau kau keberatan. Pak Suma, Ya. beliau tadi itu adalah seorang muslim, Pak Suma. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Dan Siapapun beliau dia. itu adalah seorang aparat, sehingga dia Tidak melihat peduli. bahwa- Sekali lagi, Bukan, tidak bukan, peduli. bukan. Sekali Bukan. lagi. Bagus lagi kalau Baik. kau sebutkan NRP-nya sama saya lebih bagus. Biar dia يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambah hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Kristen-Kristen ini ya menghina-hina Islam, menghina-hina umat Islam, menghina Nabi, menghina Allah. Inilah para penghujat didatangi oleh Haki semua yang pada akhirnya mereka babak belur dibuatnya. Baik, kamu sih demikian videonya. di depan ada biji sakarnya pendeta. Apakah kemudian kami juga bisa mengatakan Kristen menyembah batu sakarnya pendeta? Kan tidak mungkin. Atau di belakang gereja, di depan gereja ada toilet penduduk. Nah, setiap kalian masuk ke gereja, kalian menghadap ke toilet penduduk. Apakah boleh kami mengatakan kalian penyembah toilet? Percuma. Kan begitu. Sabar dulu, Bang. Nah, sementara ketika saya melihat narasi yang ada di dalam Bible, Yesus itu batu. Loh, di hadismu juga dikatakan loh, Bukhari 42:7, pada dulunya kami menyembah batu. Aduh. Jadi sekali lagi saya katakan, sekali lagi dikatakan, di dalam kitab saudara, Yesus itu adalah batu. Oke? Kisah Para Rasul 4 nomor, sabar nanti Anda tanggapin. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Lalu kemudian Kolose 2 nomor 9, segala tubuh Yesus itu adalah Tuhan kalian. Jasadnya loh, jasad biologis. Coba Anda baca dalam bahasa Yunani juga boleh. Di Kolose 2 nomor 9. Ini menyembah batu. Silakan. Artinya bahwa ketika Anda menyembah Yesus, itu sama dengan Anda menyembah batu, karena Yesus itu batu. Yesus itu batu. Iya. Coba Kejadian 4 nomor 11, Kejadian 4, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti dia batu pondasi kan? Kemudian kita mengarah kepada Kolose 2 nomor 9, seluruh jasad Yesus itu adalah sembahannya orang Kristen. Nah, termasuk batu sakarnya, berarti kan begitu, Bang. Jadi yang terbukti umat batu ya Kristen. Saya belum masuk karena dalil. Saya akan paparkan sesuai dengan dalil Bible bahwa memang sembahan Kristen itu adalah batu. Silakan. Izin menjawab ya. Yang pertama, batu atau batu bangunan itu kan kata perumpamaan gitu loh. Di mana Anda bisa mengatakan kami menyembah batu, sementara di hadismu sendiri itu ada perkataan loh. Bukhari 42:7 di situ berkata pada dulunya kami menyembah batu. Mau gimana lagi? Dan di situ kalian kan ke Mekah. Adakah kau pernah lihat oten-oten nyembah batu? Silakan Gurunda. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan, kalau hanya karena ke Mekah, lantas kemudian dikatakan kami menyembah batu, berarti tiap minggu kalian ke gereja. Menghadap kemana kalian? Satu, menghadap ke, sahabat dulu gantian kita kan, menghadap ke pendeta. Pendeta punya batu nggak? Ada, batu ginjal katamu. Berarti kau penyembah batu ginjal, ya kan ya? Terus sabar dulu, tahan. Kristus yang ada di dalam tubuh Anda yang bertanduk 7 bermata 7 itu suruh diam dulu, sabar dulu. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan siapa yang menghadap kepada siapa, berarti itu adalah sembahan. Nah, di depan gereja sudah pasti ada kloset penduduk, ya kan ya? Berarti kalian itu setiap hari Minggu menyembah kloset. Izin nih, izin. Karena tiap minggu kalian ke gereja.
Di dalam gereja itu ada pendeta. Kalau misalnya yang mengajar di depan Anda itu adalah pendetanya wanita, dan Anda menghadap ke mana Anda sembah, berarti saya boleh mengatakan Anda menyembah kepada kacang asin. Kan gitu. Oke? Jadi menghadap kepada suatu benda bukan berarti kita beribadah. Berbeda dengan kalian. Kalian memang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan Yesus itu punya biji. Batu zakar. Di dalam kitabmu juga kuda disebut kuda seperti kuda zakar kuda, berarti biji zakar kuda yang dimaksud. Kenapa Anda ingkar? Yang digantung di atas salib. Sabar dulu, gantian. Aduh, Kristus bertanduk 7 bermata 7-nya suruh Adam dulu, diam dulu. Anda ketika kemudian menyembah Yesus, di dalam kitab Anda Kolose 2 nomor 9, yang digantung di atas pohon itu lengkap dengan batu zakar. Yang menebus kalian adalah jasadnya Yesus yang mati di atas pohon, digantung di pohon. Berarti dengan kata lain, umat batu itu kalian, bukan kami, gitu loh. Silakan. Pertama yang kamu katakan tentang batu penjuru itu kata perumpamaan. Dan juga kami umat Kristen tidak mempunyai kiblat. Menyembah pendeta, bahkan sampai berpikiran ke buah zakar. Wah, mulia kali ini debater profesional. Cara diskusinya ternyata, aduh, kalau di dalilmu jelas mengatakan Bukhari 42:7, pada dulunya kami menyembah batu. Hukum rukun Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Menghapus dosa itu Allah mau atau batu? Tidak lain ini. Aduh, aku kira kamu sering ke Superboy, aku ngefans sama kamu loh Gurunda. Kok jadi kayak begini kamu? Kamu apologet loh. Aku bukan apologet, masa gitu aja nggak ngerti si Gurunda. Aduh. Silakan lanjut Gurunda. Oke, baik. Bukhari 4027 yang berkata di sana adalah seorang yang bernama dikatakan begini, telah menceritakan kepada kami Asal bin Muhammad. Dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Faridi berkata, dulu kami menyembah batu. Siapa ini? Ini siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata seperti itu? Islam? Enggak dong. Makanya belajar hadis, belajar Islam itu harus betul-betul belajar. Jangan cuma modal dengar dari penghujat. Oke. Nah sekarang dikatakan oleh Abu Raja Al-Maridi berkata, dulu kami menyembah batu. Ya itu dia, bukan kami Islam. Sedangkan hari ini saya melihat ketika Anda mengatakan, itu kan hanya perumpamaan saja. Berarti Tuhanmu itu cuma perumpamaan gitu loh. Sikit-sikit perumpamaan. Padahal dalilnya jelas. Kolose 2 nomor 9. Apakah itu perumpamaan? Coba kau baca. Perumpamaan Anda itu. Seluruh jasadnya Yesus termasuk batu sakarnya. Kepenuhan keteosan. Paham kau, Dek? Kau baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tunggu Bang Juma, langsung saya potong. Memang di situ ada tulisan zakar, Bang. Segala jasad termasuk nggak zakar? Saya bertanya ada tulisan zakar. Saya tanya samamu, segala jasad itu termasuk nggak zakar? Coba Bang baca secara real. Ada kata-kata kamu udah zakar kau di diam, situ. kau diam, atau kau turun. Jangan di sini. Siapa yang berani turunkan Kecuali saya? Anda mau berdiskusi dengan saya. Siapa Kalau yang Anda berani tidak- turunkan diam, saya di sini? Diam. Siapapun bisa. Siapa yang Anda berani? kan saya host dari tadi, ku tendang kau dari sini. Paham kau? Yang jadi masalah Anda Diam. bukan host. Jangan ditambahkan Bang. Itu itu diskusi nggak baik. Ya itu urusanku, bukan urusanmu. Lu siapa? Tolong Bang Zuma agak dijaga. Lu siapa? ya. Kau panitia surga rupanya. Kalau memang Jadi Anda ingin saya diam. menjadi panitia surga Anda boleh. Diam. Bang Juma. Diam. Kau diam. Kalau saya tidak mau diam, Ya sudah, kau ribut. kalau saya nggak mau ribut. Ya sudah, kau diam. Mampus. Meskipun kau datang besok. Turun kau binatang. Siapapun kau, nenekmu Itu kiper. temanku itu. Biarin. Siapapun kau, siapapun yang ada di akun itu, nenek lu kiper. Cari saya kalau kau berani. Kalau kau Pak keberatan. Suma,
Pak Suma, Ya. beliau tadi itu adalah seorang muslim, Pak Suma. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Dan Siapapun beliau dia. itu adalah seorang aparat sehingga dia Tidak melihat peduli. Sekali lagi, Bukan, tidak bukan, peduli. bukan. Sekali Bukan. lagi. Bagus lagi kalau Baik. kau sebutkan NRP-nya sama saya lebih bagus. Biar dia tahu begini rasa. Pak. Begini Pak. Emang Dia gue adalah takut. dia seorang netral ya Pak. Dia seorang muslim. Ketika Netral dia, apa? Kalau dia netral ngapain dia ngomong kayak gitu sama aku? Dia ngomong apa tadi Pak? Dia minta segala macam dia minta. Ada nggak Segala disebutkan di sana? Memang nggak ada. Terus Ya, saya gini, tanya gini, balik sama Pak. dia. Ada nggak disebutkan kemudian itu segala jasad? Ya segala jasad Begini, termasuk begini, nggak Pak, kemudian? Termasuk nggak biji sakarnya? Ya termasuk. Lalu Begini, kenapa Pak, kalau dia Bapak aparat? dan dia ini kan sesama Islam. Emang gue Seharusnya- takut kalau dia aparat? Pret. Bukan, begini, Pak Suma dengan dia sesama Islam, ya. Saya tidak peduli siapapun yang kemudian abu-abu di depan saya ketika saya bernarasi menghantam kemudian tuduhan kafir kami menyembah kemudian kepada batu, siapapun itu, mau dia muslim, mau dia aparat, mau dia malaikat sekalipun, tak ada peduli aku. Paham? Aku di sini Ya, berbicara mengenai begini. akidah. Begini. Saya tidak Bukan, berbicara bukan mengenai begitu, dia Pak. aparat desa kayak apa Begini. kayak enggak ngerti aku. Bukan, Gak ada urusan. bukan begitu, Pak. Beliau kan seorang Islam. Makanya kalau aparat itu jangan masuk ke dunia apologet. Aparat itu netral. Ngapain aparat masuk ke dunia apologet? Ngapain? Ngapain? Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Pakai simbol-simbol aparat kayak gitu ngapain? Mau nakut-nakutin orang? Nenekmu kiper. Tidak ada masyarakat Begini, mau takut-takuti begini, dengan izin, seragam Pak. kau itu. Bapak dan dia itu kan sama-sama Islam. Saya Pak. tidak peduli, sekali lagi ku bilang mana juga saya tahu kalau dia Islam. Hanya dengan mengatakan assalamualaikum dia Islam. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Coba naikkan lagi tuh Pak. Dia tadi mengatakan dia bukan Islam kok, dia Muslim bukan Islam. Dia ngaku kok. Ada rekamannya saya. Saya rekam kok dari tadi. Aku bukan Ya, Islam, tapi aku adalah Muslim. Apa itu? Apa dipikir dia cuman dia yang aparat? Hah? Cuman sendiri di Indonesia dia aparat? Atau dia pikir dia yang paling tinggi pangkatnya di antara seluruh aparat? Neneknya kiper, sampaikan ke dia. Suruh DM saya kalau dia mau berhubungan pribadi dengan saya. Suruh Pak. DM. Dari Kirim awal nomornya ke saya. Begini Pak Zuma. Dari awal Biar dia mengatakan ketemu neneknya. Dia di sini adalah seorang Islam Pak ya. Dia mengatakan Sekali dia seorang- lagi saudara, saya tidak peduli siapapun di depan saya, mau dia malaikat sekalipun, kalau dia tertawa atau merasa senang ketika agamanya dihujat, dinista, saya tidak peduli. Ginjalnya pun kukunya, paham? Waduh. Paham itu? Kata saudara Sab, apa tadi? Itu adalah hiasan katanya. Nah, gitu maksudnya. Jadi kau saudara, kalau kau aparat, kau jangan bawa-bawa inimu, simbol-simbol aparatmu di dunia apologet, ya. Jangan kau pikir cuman kau aparat sendiri, ya. Begini, maksudnya- ya. Ya, adekku yang tadi yang aparat, tolong lepaskan atribut aparatmu kalau kau ingin terjun ke dunia apologet. Jangan kau bawa-bawa. Tidak ada masyarakat Islam mau kau takuti, mau kau takut-takuti. Pret, nenekmu kiper. Gini Pak, kan Bapak Saya dengan dia menghargai sama-sama seragam Islam, Pak. kau, tapi pribadimu saya tidak hargai. Karena kau sudah Begini, mengatakan Pak, kau bukan Islam, begini. tapi kau adalah Muslim. Itu satu catatan penting buat kau. Juma dengan dia kan sama-sama Islam. Terus? Saya rasa Terus? bahwa Pak Zuma dengan dia juga harus bisa lebih mungkin diskusinya lebih baik ya kan. Saya nggak Kita kan- diskusi sama dia. Dia bertanya sama aku. Di saat saya sedang berargumentasi Adu domba membela ini. akidah. Mau adu domba ini. Saya nggak lihat dia sebagai seorang Muslim. Saya nggak peduli. Sudah kau bilang sama kalian, saya tidak peduli malaikat sekalipun mengaku-ngaku Muslim tapi bukan Islam, itu kampret namanya. Dia ngaku Muslim. Di mana hatinya, di mana nuraninya sebagai seorang itu makanan Muslim? enak ya. Oke, kita balik ke anu aja. Di mana nuraninya ketika dia dituduh Kita menyembah balik batu? lagi ke dalam diskusi ini. Jadi Zuma lebih baik berdiskusi dengan Saf, abaikan Ya, kampret-kampret dan daging kampret. Karena Ya. daging kampret itu makanan enak ya. Ayo lanjut. Makanan yang diharamkan oleh Yesus. Oke, lanjut. Enak kali itu. Iya, enak bagimu, bagi Yesus Enak- tidak. Enak kali. Ya silakan, bagimu enak, apa sih yang tidak enak bagimu? Lanjut, Aspal Zuma, aja bisa kau lanjut. makan. Jangan berputar-putar di makanan. Segala sesuatu yang masuk ke mulutmu kan tak najis, tai pun bisa kau makan. Itu kiasan sudah. Oh, kiasan lagi. Lanjut. Oke, jadi kembali kepada tema ya. Umat batu. Kristen itu terbukti menyembah batu.
karena Yesus itu baik berupa gambaran hiasan maupun secara mutlak, absolut, Yesus punya biji sakar. Dan yang digantung di atas salib menebus dosa kalian termasuk biji sakarnya. Jangan Anda mengatakan biji sakar dilepas dulu baru digantung. Enggak, dia sama-sama digantung juga biji sakar Yesus itu. Oke? Jadi yang korban di atas salib dan yang bangkit pada hari ketiga itu lengkap jasadnya. Nggak mungkin Yesus itu cacat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi Anda kalau tidak mau kemudian dibahas tema ini, ganti tema cepat sebelum terbongkar semuanya bahwa ternyata Kristen memang menyembah batu, tapi batu sakar. Lanjut. Mohon maaf. Ganti. Ya kalau Anda mau terus dibahas batu sakarnya Yesus, ya silakan aja, jangan ganti tema. Pak Suma, di tema ini ditulis umat batu tanda tanya, tidak mengatakan bahwa Kristen atau mengatakan Islam, tidak ada di dalam tema ini. Dia merasa. Tetapi ketika Pak Zuma merasa itu yang saya rasa aneh, Pak Zuma. Tidak, saudara, ini komal yang diperuntukkan untuk diskusi, bukan? Oke, di mana gitu dong dari host atau misalnya teman-teman Kristen di sini yang mengatakan bahwa Islam itu umat batu. Ada ini kan tanda tanya, makanya kita jelaskan dua arah. Gimana saudara-saudaraku ini? Iya, tapi kalau Kan misalnya dua arah kita. Apakah Anda tadi punya kuping sudah pindah di telapak kaki ketika ada yang membawa hadits? Hah? Lupa? Kuping pindah? Bagaimana itu hadis? Apa sih? Coba Pak Suma jelaskan. Apanya? Yang bawa ayat Alkitab duluan siapa? Makanya aku framing balik lah, Iya, mirroring kan balik. tadi kan Anda tidak dengarkan tadi Tante Melki menghujat menista Nabi Muhammad. Anda nggak dengar? Seperti mesin Belanda, peninggalan Belanda tahun 3. Anda nggak dengar? Anda pura-pura buta bisu gitu, tuli. Oke, jadi sampai mana nih? Memang Ya. gini loh, kamu kan seorang apologet, siap ditanya nggak? Ya kan dari tadi saya pertama ditanya. Oh enggak, Saya di sini pertama ditanya ya saya. Sekarang giliran Ini saya bertanya kan format begitu. Oke, silakan, Pak ini Zuma. sebuah formatan besar ini ada kapan? Oke, saya bertanya sekarang. Pertanyaan saya, sabar Bang, sabar. Kalau Anda tidak kuat, turun. Giliran saya bertanya lu. Pertanyaan saya. Satu pertanyaan. Pertanyaan saya dengarkan Nggak berat baik-baik. kok pertanyaanku. Ini pertanyaan mau meluncur. Kenapa nangis duluan? Belum ditanya kok sudah nangis duluan. Saya udah bilang saya berikan ruang kalian bertanya. Silakan, Pak Suma. 1000 pertanyaan. Silakan buat pertanyaan Pak Suma. Nah, pertanyaan saya kepada saudara. Ya. Yesus itu Tuhan kalian. Berupa jasad juga Tuhan kalian. Makanya dikatakan 100%, 200%. Ketika ditambah 100 manusia, 100 keilahian. Berarti 200% Tuhan kalian kan. Pertanyaan saya, apakah pada diri Yesus, termasuk biji sakarnya itu adalah Tuhan kalian? Jawab. Ya. Ya ada itu, tapi pemikiran kami ya sampai ke buah zakar. Cuman kau aja agak lain. Ya, coba terangkan bahwa Yesus itu ternyata Tuhanmu hanya kepala ke atas, leher ke bawah itu bukan Tuhanmu. Terangkan, biar kami tahu. Silakan. Loh, dia datang ke dunia ini sebagai manusia normal. Dan Berarti dia lengkap jasadnya kan? Memang lengkap, makanya tapi Termasuk biji sakar. dengar dulu, ada tapinya. Kami nggak Apa? berpikir Termasuk tidak termasuk anunya, batu sakarnya gitu, beda. masker itu menghumbat oksigen kamu itu. Termasuk nggak biji sakarnya? Kok jadi emosi gimana sih? 100% manusia katanya, berarti zakar juga termasuk kan? Ada agak lain ini. Nah, Apa-apa kamu nggak mau jujur. Silakan kau terangkan bahwa Tuhanmu itu hanya leher ke atas, ke bawah itu tidak. Silakan, saya dengar. Mohon maaf, ya ada sih. Baik, saya jawab ya Pak. Iya. Hostnya kalau nggak bisa turun aja host. Jadi begini, Ya. Yesus Kristus itu dipahami memiliki dua natur ya. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah.
kedua natur ini bersatu dalam kedua natur ini bersatu dalam satu pribadi, union hipostatika, tanpa bercampur, tanpa berubah, tanpa terbagi, tanpa terpisah, ya. Artinya apa, Pak Zuma? 200%. Sebagai Tuhan, ia adalah sepenuhnya Allah, kekal, tidak terbatas, tidak bergantung pada tubuh jasmani. Sebagai manusia, ia sungguh memiliki tubuh fisik lengkap, termasuk seluruh organ manusiawi. Gitu. Namun, berarti termasuk biji zakar itu adalah Tuhan kalian, bukan? Sabar Pak Zuma. Namun, dalam teologi Kristenan, bagian-bagian jasmani seperti tangan, darah, dan organ reproduksi tidak disebut Tuhan dalam arti esensial, sebab tubuh manusia Yesus adalah bagian dari natur manusianya, bukan natur ilahinya. Mengerti, Pak? Oke. Sangat mengerti. Artinya bahwa pada diri Tuhan Anda ada yang bukan Tuhan. Jadi Tuhan Anda itu separuh Tuhan, separuh bukan Tuhan, kan gitu? Begini, Anda harus memahami begini, Pak. Lah, saya sudah paham. Berarti sembahan Anda separuhnya Tuhan, separuhnya bukan Tuhan. Betul? Oh tidak. Lah, gimana ini? Gimana saudara-saudara? Ya. Gimana Yesus ceritanya? itu adalah sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Nah, sepenuhnya manusia ini Tuhan nggak? Ya, Tuhan. Dia adalah berarti biji zakarnya juga Tuhan Anda, udah selesai. Gini. Berarti zakar Yesus juga Tuhan Anda, kan gitu. Kolose 2 nomor 9. Udah telan aja. Memang sudah kayak gitu kodratnya. Makanya dilarang menyembah manusia supaya tidak begitu jadinya. Ya, tapi itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Oleh karena itu, saudara ini menyembah separuh manusia, separuh Tuhan, kan begitu poinnya. Kalau Anda mengatakan bahwa tangan, darah atau organ reproduksi, ya tidak bisa. Tetapi berarti Anda harus mengatakan Yesus seutuhnya. Berarti kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, sepenuhnya manusia ini bukan Tuhan, kan? Nah, dalam pandangan Anda bagaimana? Lah, bagaimana? Berarti separuh bukan Tuhan, separuh Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Bagaimana ceritanya? Sepenuhnya manusia itu Tuhan nggak? Nah, begini Pak Zuma. Gimana? Bagi dua aja, bagi dua, biar separuh-separuh. Saya kan sudah menjawab ya. Sebagai Tuhan, ia adalah sepenuhnya Allah, kekal, sifatnya itu kekal, tidak terbatas dan tidak bergantung pada tubuh jasmani. Di sisi lain, sebagai manusia, ia sungguh memiliki tubuh fisik lengkap. Nah, ini Tuhan nggak yang fisik lengkap ini? Ya Tuhan. Ya berarti seutuhnya, termasuk zakarnya juga. Berarti Anda penyembah zakar, kan begitu? Kalau Anda hanya mengatakan sakar atau menyembah itu bukan sebagai dia seutuhnya. Anda harus mengatakan Yesus sebagai manusia, tidak bisa. Ini tema Bang, tema harus tema ini umat batu. Umat batu. Gini. Apakah sakar itu batu? Ya, tergantung Anda ini memaknai apa. Batu sakar atau apa? Cairan sakar atau apa? Daging sakar. Yang jelas umat batu ya batu sakar, kan gitu. Begini Pak, mungkin Bapak Anda istilah kesehatan, istilah biologi atau apa nih Pak? Coba batu sakar ini. Saudaraku, Anda yang membawa biologi tadi, Kolose 2 nomor 9 kan udah saya katakan. Itu dalil, dasar pijakan saya kan dalil. Saya tidak mengada-ngada. Saya menjelaskan gini, batu sakar itu sakar dikatakan batu itu istilah dalam ilmu biologi atau kesehatan Pak Suma. Coba dijelaskan. Biologi, kesehatan dapat semua. Dan ingat, ketika berbicara mengenai biologi, Anda lari ke Kolose 2 nomor 9. Ternyata ketuhanan Yesus itu termasuk biologisnya. Siapa yang mengatakan sakar itu adalah batu? Ahli kesehatan siapa yang mengatakan demikian? Ahli biologi siapa? Coba Pak dijelaskan. Ya Allah yang Karim. Jadi yang dikatakan dalam kitab saudara di perjanjian lama itu, batu zakar keledai itu bukan batu rupanya. Coba tunjukkan ayatnya, Pak. Coba ada nggak kedokteran boleh nggak kemudian zakar itu distilahkan batu zakar? Coba Pak, boleh nggak? Tunjukkan dia punya ayatnya biar kita bisa batu zakar itu sudah pasti batu lah. Istilahnya juga batu zakar. Di mana-mana orang tahu itu. Yang namanya zakar itu batu zakar, bukan cairan zakar. Ahli siapa yang mengatakan? Udahlah Bang, jangan mengais-ngais ke sana. Jangan memperbodoh diri. Jelas kok.
perlu Minimal. kita gini. Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. bentar. Itu jelas itu. Bentar, Kan bentar. begitu Boleh poinnya. saya bicara? Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus itu adalah ilahi. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia. Pasti lengkap dengan jasad, jasad dan juga lengkap dengan zakar. Buktinya di Lukas 2:21, Yesus disunat pada hari ke-8. Masa ada nonot tanpa batu? Gimana ceritanya? Aku kira selama ini berkelas. Masih gimana? Abaikan dulu tentang dunia pernonotan Bang ya, karena juga Nabi pasti punya nonot juga ya. Jadi gini, saya jelaskan masalah bagaimana permasalahan. Iya, tapi kami tidak menyembah Nabi. Ini Ya, tema. ini pembahasan kan tentang pernonotan. Ini tema. Iya Bang. Jadi kita kembali Bukan pernonotan. Ini berbicara mengenai umat batu, bukan pernonotan. baik, Cuman baik, kebetulan Pak aja Suma, kalian sabar ya. menyembah manusia yang punya nonot kan gitu. Oke, Pak Suma, ya. Batu itu adalah Iya. benda alam yang terdiri Iya. dari satu atau lebih mineral yang menyatu padat dan merupakan bagian dari kerak bumi, ya. Kalau kita menggunakan definisi para ahli, ya, secara geologi, batu adalah agregat atau kumpulan mineral yang membentuk massa padat dan keras, ya. Ya, dia bisa berasal dari batuan ini bisa dari dalam bumi, juga bisa dari luar bumi. Sepakat, Pak Azuma, ya? Iya, Ya, secara- kita sudah ya. paham itu. Ya, Kita udah oke. paham, udah ngerti, Nah, udah ada ngerti. batu beku, batu sedimen, ada batu metamorf, dan juga ada batu meteor. Nah, sekarang Ada juga disebut batu ginjal, betul nggak? Iya, ada istilah itu. Tetapi sekarang pertanyaan, Ada batu ginjal. sekarang sakar dikatakan batu itu dari mana, Pak? Istilahnya itu, Pak? Ya karena dia berbentuk padat dan dia ada bentukan sehingga ketika dikatakan batu zakar itu bahasa kedokteran. Nah, Jangan kemana-mana perginya batu zakar, batu ginjal, batu empedu. Baik, Pak Ruma. Sekarang Anda mengatakan bahasa kedokteran. Ya? Ahli kedokteran siapa yang mengatakan bahwa sakar itu adalah batu, Pak? Itu cari aja nanti. Nggak ada. Nggak usah kemana-mana, saudara. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Yang pasti kita orang Indonesia itu ngerti itu ada tuh. Bang Andika sudah tunjukkan tuh. Artinya kita nggak bisa lari kemana-mana. Kolose 2 nomor 9 itu mengunci di situ. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 mengunci di situ. Sekarang kamu kan udah bertanya Lukas nih. 2 nomor 11 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan, sudah dikunci di situ. Yesus disunat pada hari ke-8 sudah dikunci di situ. Pertanyaan itu simpel nih. Boleh Udah. nggak? Jadi umat batu ya batu. Kan gitu. Iya. Aku boleh Iya. Tanya-tanya dulu aja, Bang Saf. Oke, Nanti itu aku kan ikut ketemu ya, cuman mungkin karena terlalu ya rebutan mic lah, jadi nggak bisa. Ini Bang Jumbo, kamu seorang apologi. Jadi Coba jelasin dulu. iya. Di ayat 7. Di situ kan berkata, Apa? iya, artinya itu kan Apa? kekuasaan tahta singgasana. Kenapa? Tanya apa, Bang? Tanya apa? Di Hud ayat 7. Oke. Nah, Apa yang Anda iya kan? Itu kekuasaan Iya. tahta, betul? Iya. Nah, masih banyak tentang kekuasaan. Pertanyaanku satu, artinya di atas air. Tolong, airnya air apa? Iya. Oh, nggak dijelaskan air apa? Mungkin air raksa kali, atau air hujan, Jelaskan dong. atau Kamu mungkin jawab gimana ini? iya, tapi tidak sampai segitunya pertanyaannya. Sama ketika saya tanya juga, kamu kan seorang apologet. Yesus disunat pakai pisau merek apa? Pisaunya dipotong nonotnya pakai apa? Pakai pisau merek apa? Terbuat dari apa pisaunya? Ari-ari atau apa? Ini apa pertanyaan? Pertanyaan apa itu? Aneh kau itu, kau menyusahkan diri kau itu. Iya, gini.
dunia pernonotan dan persyukuran selesai dulu ya. Jadi gini. Apa ya? Tuhan pinjam pisau cukur di Raja Asyur itu juga bahaya itu. Untuk mencukur bulu paha. Jangan bertanya yang membuat kamu sulit. Karena kau akan ditanyai balik nanti. Ini temanya umat batu. Tunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu batu. Sebagaimana saya menunjukkan sembahanmu yang bernama Yesus itu punya batu, kan gitu. Bang Suma gitu loh. Iya, silakan. Kau bicara aja, kau siksa dirimu. Baru bertanya. Stabil aja, normal aja. Cuma kancang ngomong dah. Kau siksa kali diri kau. Ya, aku ngomong. Kau yang normal aja ngomongnya, jangan kau siksa dirimu. Kayak Nabi kau. Kenapa dulu kau? Pantatmu kayak ada kelereng di dalam kau ngomong kayak gitu. Ngomong yang normal aja, stabil. Ya, begini. Pak Suma, masuk kepada intinya saja ya. Ini teman kita bantu dulu. Oke. Baik. Kamu jangan debat dulu, kasihan teman kita nih, keselak biji nangka dia. Di sana ke sini, Pak Suma. Nah, itu tuh. Dia habis makan. Dia habis makan tapi yang ditelan garpunya gimana ceritanya? Bantuin dulu loh. Kita akan melihat kepada prakteknya, Pak Suma. Ya, kepada prakteknya, Pak Suma. Bentar dulu. Agama apa atau aliran apa yang menggunakan media batu? Itu aja, Pak. Intinya ke situ aja. Saudara, kamu lupa ya bahwasanya para nabi terdahulu ketika mereka beribadah, mereka punya batu tugu. Kamu tahu nggak apa yang disebut bait el itu ngerti nggak? Itu dari batu. Alamak. Lu gimana ini? Apakah Pak Suma meyakini batu itu bisa menebus dosa? Tidak mungkin batu menebus dosa. Sebagaimana tai sapi nggak mungkin menebus dosa. Lucu ente ini, gimana ceritanya? Kalau misalnya ada yang mengatakan batu itu bisa menebus dosa, maka nggak ada dalilnya. Itu nggak ada. Itu orang yang IQ-nya jongkok itu yang mengatakan itu atau memahami itu, nggak ada itu. Berarti sesat ya Pak Suma ya? Sesat dong. Oke, bungkus. Sanggup gak jawab pertanyaan? Satu dalil doang itu loh. Mana dalilnya? Hud ayat 7. Ya sama, Kejadian 1 nomor 1. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Air apa? Air kucing. Apa sih? Kamu jangan bertanya sesuatu yang menyulitkan diri kamu. Jangan deh. Itu tadi ada bahas batu tuh. Batu mengampuni dosa kata dia tuh. Nah, itu tuh. Jawab gak intinya? Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Air apa? Pertanyaan yang bikin sulit kau nanti. Kita bahas umat batu. Siapa yang umat batu sini? Hei, saya atau ente gitu loh. Berarti nggak bisa menjawab ya? Loh, saya sudah menjelaskan kepada saudara Al-Quran yang anda kutip, wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam wa kana arsyuh 'alal ma', bertahta kemudian di atas air. Yang tadi Kejadian 1 nomor 1, Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Apa sih orang ini? Kalau Tuhan saya bertahta, kalau Tuhanmu melayang-layang. Itu pun masih Tuhan pinjaman dari Yahudi. Gimana orang ini? Udah. Kembali ke tema. Jawab dulu lah. Maksa kali orang ini. Bertahta dan melayang-layang. Iya, bertahta dan melayang-layang. Kalau melayang itu apa? Pekerjaan melayang-layang itu setan, genderuwo, sundel bolong. Oke, sekarang saya melayang-layang. Kalau Tuhanku bertahta. Iya, saya jelaskan bagaimana Tuhan. Wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa la in qulta innakum mab'utsun min ba'dil maut ayaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Jelas kok. Ya tahu aku. Ya. Bertahta di atas. Wah, kalau Tuhanmu melayang-layang. Baik, saya jelaskan masalah ketuhanan. Kapang. Oh, ditanya. Jadi gini. Popok kapang.
Orang Jepang bilang parakang. Udah. Kembali ke tema. Pak Anan, izin saya berdiskusi lebih kompleks kepada Bang Zuma ya. Iya, kembali ke tema. Eksplisit. Iya. Oke. Yang lain garu-garu pantat aja dulu, nggak usah banyak cerita yang lain. Baik, Coba. saya jelaskan dulu masalah ketuhanan. Sejenak Apa pula bahas ini bahas umat batu, umat jangan Tuhan. Alamak. Oh ya, udah lah, kalau gitu bahas batu aja lah kalau gitu batu. Batu ya betul. Ini aduh. Kecuali kamu ganti tema gitu. Yaudah, aku ganti tema. Ganti tema lagi. Apa? Umat air. Sang ekologi gitu. Baik. Ini kan temanya hanya sebuah pertanyaan ya. Temanya hanya sebuah pertanyaan. Sehingga kalau misalnya sampai merasa atau misalnya sampai ini berarti benar gitu. Itu kalau dari Enggak dong. psikologisnya. Enggak dong. Saya justru merasa harus menjelaskan kepada saudara dan sekaligus menyadarkan Kristen itulah yang umat batu. Kan gitu. Kalau misalnya tidak Sebentar. Ada 40 dalil di dalam Bible yang mengatakan sembahan kalian itu batu. Baik, Tuhan adalah gunung batuku. Bentar. Sesungguhnya dialah Tuhan gunung batuku keselamatanku. Ini bisa saya ngomong? Percayalah kepada Tuhan selamanya. Tuhan sendiri adalah gunung batu yang kekal. Dialah batu karang, karya-karyanya sempurna. Oke, lupakan tentang dunia perbatuan ya, perbatuan. Makanya jangan, karena saya mampu menunjukkan minimal 40 data di Bible bahwa Kristen itu menyembah batu. Saya juga sangat bisa menunjukkan bahwasannya kalian juga ada dalam kekeliruan memahami Yesus. Oh enggak dong, saya berdasarkan dalil. Yang keliru itu kalian. Baik, saya kasih dalil Pak Zuma. Kita buktikan siapa yang keliru memahami Yesus, saya atau Anda, boleh? Berdasarkan dalil gimana? Kamu aja bobo jakar itu kali ya kajian. Boleh kita membuktikan siapa yang salah paham terhadap Yesus? Siapa yang membangun imannya di atas ilusi terhadap Yesus? Boleh? Boleh. Boleh anak-anakku sekalian? Nanti saya cuma 5 menit. Silakan. Ya, 1 jam juga boleh. Silakan. Ya, sudah. Kita harus ngerti dulu. Bapak tahu, Pak Zuma ini tahu Abraham, Ishak, Yakub? Tahu. Bagaimana cara Abraham, Ishak, Yakub menyebut Tuhannya? Beliau menyebut. Ya. Di dalam Alkitab, sistem konsep Alkitab, Bapak harus tahu dulu. Bentar Kak. Moderator tolong jangan rese ya. Gimana sih? Ya. Kenapa saya bilang ada Hostnya jangan emosian, santai aja, host. Gimana sih? Ini moderatornya rese kali Mau loh. tiktokan atau gimana ini? Ya nggak usah, biarkan aja, mau berputar juga nggak masalah pun, itu anggap aja itu hiburan. Di sini oten kok jadi Alamak. Nggak usah emosian kawan-kawan, santai aja, relax. Jangan ada lanjut. Ya. Abraham, Ishak, Yakub. Terus sampai mana tadi? Kita harus memahami dulu Abraham, Ishak, Yakub menyebutkan nama Tuhan tidak langsung merujuk pada YHWH, melainkan menggunakan proper name. Proper name ini kita balikkan kepada asal muasal dari katanya adalah El Shaddai. Jadi nggak bisa terlalu panjang ya. Kita buka langsung ke Wahyu 1 ayat 8. Di situ mendeskripsikan secara nyata jelas siapakah yang disebut sebagai proper name itu. Abraham menyebutnya dengan El Shaddai. Baru diakhiri dengan Yakub merujuk pada Yesus. Menyebut dengan kata El Shaddai juga. Nanti Bapak pelajari, saya nggak usah terlalu panjang juga. Jadi tolong tunjukkan di mana Yesus pernah dipanggil El Shaddai. Oh boleh, nanti Wahyu 1 ayat 8 nanti Bapak buka. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa atau El Shaddai. Oh, begitu. Sudah merujuk pada situ, baru saya tutup. Iya. Dengan Matius 12 ayat 31, segala hujat kepada anak manusia memang diampuni. Tapi hujat kepada Roh Kudus dosanya tidak diampuni. Dengan kata lain, dari tadi saya dengar Bang Zuma sudah melakukan penghujatan besar-besaran dengan Roh Kudus,
tanpa ada pemahaman Bang Zuma tentang El Shaddai yang disebutkan dalam banyak ayat. Jadi itu saja dari saya. Baik. Dipelajari dulu. Siap, 86. Nah, Mungkin bisa saya bernarasi terkait dengan narasi saudara. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini bersama dengan saya dari stasiun Zulkifli 15 Official menerangkan tentang kitab Wahyu 1 nomor 8. Akulah Alfa dan Omega. Akulah A dan O. Apa yang Anda ingin jual di situ A dan O ini? AO gitu. Sedangkan jangan disingkat, Bang. Katakan aja pada ini. Alfa huruf pertama abjad Yunani, Omega abjad terakhir huruf Yunani. Apa masalahnya? Anda ingin mengatakan akulah awal dan akhir? Oh, enggak dong. Masalahnya setelah Alfa Omega dijelaskan lagi. Awal itu arke, dalam bahasa Yunani arke kalau awal. Akhir itu jadi telos. El Shaddai ini apa? Apalagi El Shaddai itu merujuk kepada yang berfirman. Oke, baik, saudara. Siapa yang berfirman di situ? Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Siapa yang disebut Pantokrator di dalam bahasa Yunani di situ? Yesus atau Bapak? Di sini sudah jelas ya. Abraham di usia 99 tahun. Jangan bicara sendiri dong, jangan kayak orang gila dong. Bentar. Saya kan bertanya, yang digelari kemudian Pantokrator dalam bahasa Yunani, yang maha kuasa itu, yang berfirman atau yang menjadi daging? Jawab dong, yang jujur dong, Bang. Yang Yesus sebut di situ, yang berfirman atau yang menjadi daging? Gini Pak, jangan bahas dulu tentang daging. Iya, kok begitu? Masalah generasi. Anda membawa aku adalah Alfa dan Omega. Firman dari mana? Firman yang maha kuasa, firmannya yang maha kuasa. Yang daging ini yang ngomong. Anda memaknai bahwa seakan-akan Yesus itu maha kuasa. Tenang dulu, nanti ya. Karena waktu saya nggak lama karena saya masih ada telepon dari orang tua saya. Jadi saya hanya menunjukkan. Utamakan orang tua. Abraham, Ishak, Yakub menyebutkan kata proper name El Shaddai dan Wahyu 1 ayat 8 itu menyatakan bahwasanya siapa yang disebutkan El Shaddai di situ. Jadi ada kegagalan daripada Zuma ini untuk memahami tentang Yesus termasuk konsep daripada Tritunggal. Jadi itu nanti bisa Bapak nanti pelajari. Semoga Bapak juga bagaimana Bapak tadi sudah menghujat Roh Kudus besar-besaran. Menghujat Roh Kudus, fitnah lu. Puji Tuhan. Kalau dengarkan saya. Puji Tuhan. Dengarkan saya. Akulah Bang Zuma. Akulah Bang Zuma, Alfa dan Omega. Firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini saya tidak mengatakan diri saya ini yang maha kuasa. Yesus menjelaskan dirinya ini adalah ciptaan yang berasal dari yang maha kuasa, bukan Yesusnya. Di dalam Yohanes 5 nomor 30 Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok berubah jadi yang maha kuasa? Baik, Bapak nanti pelajari saja. Lah Anda yang harus belajar, bukan saya. Tidak, Bapak tidak memahami El Shaddai. Jadi Bapak harus. El Shaddai itu bukan Yesus. El Shaddai itu Tuhannya Yesus. Alamak. Bapak kok terserah Bapak. Wahyu 1 ayat 8 merujuk pada Yesus. Jadi bukan. Yesus menerangkan, aku adalah AO, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku ini siapa? Aku ini adalah firman Tuhan yang maha kuasa. Pieto mas. Dalam bahasa Yunani itu tidak ada tanda koma, nggak ada tanda baca dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Yunani, Pak. El Shaddai bukan bahasa ini kan Yunani. Terjemahannya ada tanda koma supaya dianggap yang maha kuasa itu si Alfa ini. Alamak. Bukan bahasa Yunani, oke? Jadi saya nggak bisa terlalu panjang, nanti Bapak nanti pelajari lagi untuk materi sehingga Bapak jangan ajarin saya kalau belajar. Saya belajar setiap saat. Nanti saya next akan bermain-main ke komalnya Bang Zuma. Oke, baik, saya tunggu. Oke, siap. Makasih saudara, salam sama orang tua ya. Tak tinggal dulu ya, Saf. Ya, hati, semoga orang tua sehat selalu. Masalah batunya, Saf. Ya. Ana. Ini hostnya kenapa cepat sekali emosi hostnya? Santai aja host.
Apa yang emosi, framing aja kawan. Tadi kamu marah sama momotnya di bawah. Bukan Manis. marah. Maksudnya mindah-mindahin, takutnya kamu di-kick. Soalnya kamu ngomongnya itu mempelintir. Mempelintir. Oh, fitnah lu ya. Aku bawa dalil kok dibilang pelintir. Sama tadi kawanmu itu mengatakan saya menghujat Roh Kudus. Mana ada kita bahas Roh Kudus? Nggak ada kita bahas Roh Kudus dari tadi. Roh Kudus itu hanya ada di Islam, nggak ada di Kristen. Roh Kudus itu ada aja. Jakar. Hah? Katakan jakar, nggak ada kan? Apa itu? Kenapa lagi kau bahas batu zakar? Apa pula? Kolose 2 itu loh teman-teman. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Theos, dewa, turun ke bumi menjadi rupa manusia. Nah ketika dia menjadi rupa manusia lengkap dengan zagar kan? Ini dari tadi pertanyaanku masih sama loh. Masih di surat Hud 7 itu. Sudah ku jawab samamu kawan. Udah ku jawab samamu. Udah ku jawab. Ya air apa? Air di situ tidak diterangkan. Airnya apakah air asin? Apakah dia air tawar? Enggak. Yang pasti yang Anda harus tahu bahwa alam semesta ini pada mulanya berasal dari air. Semuanya kita ini berasal dari air. Oke? Nah, ketika Al-Qur'an menjelaskan itu, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah tahtanya itu di atas air. Nah, sekarang ketika Anda bertanya tentang air apa? Boleh dong saya juga balik nanya, dan apa jawaban saudara? Kejadian 1, nomor 1, nomor 2. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan saya, air apa? Ayo. Aku jawab. Air apa? Gimana ini seorang Ya, jawab. Jawab. Saya sudah menjawab. Saya tidak tahu apakah itu air asin atau air tawar. Yang pasti alam semesta ini pada mulanya air. Segala-galanya berasal dari air. Anda berasal dari air. Makanan yang Anda makan air dari laut, dari air. Yang dari daratan juga dari air. Apapun itu yang Anda masuk dalam tubuh Anda itu berasal dari air. Oke? Nah sekarang pertanyaan saya, kejadian 1 Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Air apa? Apakah air ketuban kuda atau apa? Silakan. Pertanyaan yang sama kan? Silakan. Jawab dulu, air apa? Saya kan sudah menjawab. Aku sudah menjawab saudara host. Airnya Aku tidak tahu apakah air asin atau air tawar. Itu jawaban yang sangat bijak karena saya nggak bisa mengada-ngada jawaban. Yang pasti saya katakan samamu, apa yang ada di atas alam ini asalnya dari air, Cak Ayu. Sekarang tugasmu jawab. Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Air apa? Coba jawab. Saya ingin dengar. Pertanyaan tadi mau di skip aja nih. Aduh, kecewa aku katanya mau teologi. Baru satu tuh. Tapi kamu tiba-tiba bilang iya, oke lah, aku nyerah, aku tidak tahu itu air apa, nyerah, saya nyerah. Sekarang boleh dong saya balik nanya, air apa? Pertanyaan yang ada di dalam Kejadian 1 nomor 1. Ketika Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air, itu air apa, Cak Ayu? Gurunda, tadi katanya kamu cuma satu bertanya, terus kita oten-oten boleh 1000 pertanyaan. Lah, bilang aja kamu nggak bisa jawab. Iya kan? Bisa, gimana Gurunda? Ketepak. Aduh. Orang itu kalau bertanya, Bung, ketika saya bertanya, saya siap ditanya hal yang sama. Jangan saya bertanya, ketika saya ditanya pertanyaan yang sama, saya malah pingsan. itu bukan menjadi seorang narasumber yang baik. Ketika Anda bertanya air apa, Anda juga harus siap ditanya. Sama seperti umat batu. Saya siap ditanya, apakah Hajar Aswad itu menghapus dosa? Saya katakan tidak. Tidak menghapus dosa Hajar Aswad itu. Siapa bilang? Siapa? Mana hadisnya?
Sekarang kamu yang mau balik ke awal, gimana ini? Nah, gitu dong. Nggak ada itu batu menghapus dosa, nggak ada. Sebagaimana tai sapi Keluaran 29 nomor 14 bukan menghapus dosa, tapi tindakan perbuatan manusia mentaati kemudian perintah Tuhan itulah yang menyebabkan orang dosanya dihapuskan. Contoh. Kau yang gak move on, gimana ini? Enggak bang, saya kasih kamu contoh. Kalau kita bertanya, kita harus siap ditanya pertanyaan yang sama gitu maksudku. Loh, kamu kan apologet senior, debater profesional, sering. Hey, meskipun film India kalau sudah berlebihan juga itu nggak bagus loh. Meski film kartun kalau berlebihan juga nggak bagus. Bukan berarti saya apologet, bukan berarti saya senior. Segala sesuatu harus kujawab dan memuaskan penanya. Saya kan udah bilang, tidak ada penelitian yang mengatakan air itu air hujan, air raksa, atau apa, nggak ada. Masa saya harus mengada-ngadakan sebuah jawaban yang tidak ada? Dan itu kan berbicara masa lampau, di mana Bang Zuma di situ belum hadir. Gimana sih orang ini? Nah, pertanyaan mirroring saya tanya, Tuhanmu berupa roh melayang-layang di atas permukaan air. Boleh dong saya bertanya dengan pertanyaan yang sama, airnya itu air apa? Ketuban kuda atau apa? Mana jawabanmu? Apa jawabanmu coba? 1, 2, 3. Segala sesuatu secara detail gak? Ya ampun. Pertanyaan saya loh itu loh. Oh, kok pertanyaan saya kan masih satu ini. Aduh, Markona, kan saya tadi bertanya pertanyaan yang sama, kenapa jadi frustasi loh? Saya kan bertanya baik-baik samamu. Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan yang sama, airnya air apa? Pak, aku curiga. Pak host, izin saya berbicara dengan Pak Zuma. Ya, dari tadi izin terus, solusinya nggak ada. Ini Markona ditanya kok malah aneh-aneh aja. Gini loh Bang Zuma, kamu kan apologet senior. Itu aja terus. Kita menjelaskan sih. Itu aja terus. Pak Zuma, coba dengarkan saya baik-baik. Ini kan Pak Zuma juga pasti akan menjadi bahan refleksi dan ketika seorang Kristen membahas Al-Quran dan menafsirkannya, ataupun sebaliknya seorang Islam menafsirkan Alkitab, itu semua adalah hanya omong kosong. Kenapa bisa? Saya katakan omong kosong, Pak Zuma? Karena mereka tidak mengimaninya. Loh, salah. Saya kenapa? Karena mereka tidak mengimaninya. Salah bang, salah. Itu konsep Anda keliru. Itu yang pertama. Yang seharusnya sekarang Pak Zuma menjadi bahan introspeksi dan refleksi, ya, itu adalah aksiologi dari agama yang Pak Zuma bahas. Misalnya tentang Islam, aksiologinya apa? Kristen, aksiologinya apa? Nah, Pak Zuma memahami tidak aksiologi itu apa? Alamak, kenapa jadi saya diajari hal-hal seperti ini? Bukan saya mengajari Pak Zuma. Saya tidak mengajari. Terus ini kita berbicara mengenai apa? Ya, kalau berbicara mengenai filsafat. Begini, saya tidak mengajari Pak Zuma, tapi Pak Zuma tahu memahami tidak kata aksiologi itu? Iya Pak, itu kan bagian daripada disiplin ilmu filsafat. Bang, ngapain saya diuji yang kayak gitu-gitu coba? Bukan. Aksiologi bukan disiplin ilmu. Aksiologi bukan disiplin ilmu. Lah, disiplin ilmu karena itu berbicara mengenai cabang ilmu filsafat. Gimana sih abangku ini? Itu cabang ilmu filsafat tapi bukan disiplin ilmu. Lah, Anda paham disiplin ilmu? Baik. Matem ya, marusa juga. Tahu gini. Baik, kalau Pak Zuma tahu. Ada aja ente. Silakan. Aksiologi kekristenan, aksiologi Islam artinya value, nilai. Ya Pak Zuma, nilai dari kekristenan, nilai dari keislaman. Etika, estetika. Terus? Ya, baik Pak Zuma. Di dalam Islam, di dalam Kristen, ya, untuk Kristen lah. Kalau Pak Islam mungkin Pak Zuma yang lebih memahami ya. Di dalam kekristenan, aksiologi adalah cinta kasih, Pak Zuma. Bagaimana implementasi dalam perbuatan, kenyataan apa yang dilakukan.
orang Kristen diajarkan apa, Pak Zuma? Apa? Ya. Menyembah Menikah. batu sakar? Bukan. Sabar. Menikah hanya satu kali, ya. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya di Kristen. Begini, Pak. Nggak ada. begini. Sampai kamu. Fondasi dalam kekristenan itu kan adalah gereja. Ya. Berarti bahwa di situ ada hierarki yang jelas. Ada Mana dalilnya? Satu istri mana dalilnya? Nggak ada. Lah, itu yang dilakukan, Pak. Itu yang dilakukan, itu yang dilaksanakan, Pak. Berarti Kristen ini bukan kasih karena melanggar perintah Tuhan. Gimana mau kasih? Yang disebut kasih itu adalah taat kepada perintah Tuhan dan mengajarkan orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Kalau mentaati itu perintah manusia gimana dong? Itu bukan itu kasih. Begini, itu pemahaman saudara. Oh, nggak Gitu loh. bisa. Kasih Nah. menurut Yesus itu apa? Mentaati perintah Tuhan, itu baru kasih. Dan mengajarkan kepada orang lain menjalankan perintah Tuhan, itu kasih. Kalau bisa, Anda mengajarkan Pak. orang Begini. lain melanggar perintah Begini, Tuhan, Pak itu bukan Zuma, kasih. Pak Zuma berbicara apapun tentang Kristen, itu sama saja omong kosong. Kenapa? Yang Pak saya Zuma katakan omong bukan kosong orang itu Kristen? karena Anda berbicara mengenai Kristen tanpa Tidak bisa, dasar Pak Zuma. dalil. Pak Zuma bukan seorang Saya Kristen. lebih Kristen kalau begitu. Kalau hanya berbicara mengenai bisa. konsep, saya lebih Kristen. Tidak bisa, karena Pak Zuma agamanya yang terkenal bukan Kristen. Loh, nggak bisa dong, nggak bisa saudara. Berbicara mengenai etika, berbicara fakta. mengenai estetika, Itu. berbicara mengenai aksiologi ilmu sebuah agama, landasan Estetika. pijakan kita itu akar utama. Apa akar utamanya? Ya kitab Estetika. sucinya dong. Kitab suci Estetika dong. itu apa, Pak Zuma? Sabar, estetika itu apa, Pak? Materi yang membahas tentang nilai keindahan, nilai seni, nilai sebuah rupa atau objek yang merupakan satu kesimpulan yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Oke, Ngapain jadi- kau tanya-tanya hal-hal seperti itu? Alamak. Nah, sekarang yang kita bahas bukan estetika. Nah, Ya, estetika itu yang berikutnya. Kamu Sekarang yang kita membawa aksiologi tadi dan estetika itu bagian daripada aksiologi itu sendiri. Gimana orang ini? Oke, baik. Sekarang gini, Bapak tadi Lebih bilang baik Bapak bahas lebih batu Kristen. sakar aja deh daripada Nah, Anda Bapak kemana-mana. tadi mengatakan bahwa Bapak lebih Kristen, ya. Iya, kalau Bapak Anda lebih mengartikan sebuah Oke. pemahaman seperti yang Oke, Anda gambarkan sekarang tadi, kalau Bapak- jelas itu. Oke, sekarang gini. Kalau Bapak mengaku lebih Kristen, apa yang sudah Bapak terapkan sebagai Kristen? Oke, baik. Kristen dalam makna pengikut Kristus, Kristus dalam makna orang yang diurapi Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Saya dengan tegas mengatakan, Kristus yang benar adalah Kristus yang cakupan dakwah misinya, pengutusannya, kebenaran jalan dan hidup yang ditorehkan oleh ajarannya hanya berlaku pada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku untuk orang lain. Catat itu. Ya, bukan. Kepada Siapa? Bapak, itu apa yang sudah diterapkan gitu. Kamu Ya, siapa dulu? ini yang saya terapkan. Pemberitaan Bible kepada seluruh makhluk bahwa Yesus itu hanya untuk kaumnya Bani Israel doang. Berarti kalau dibilang junjunganmu Muhammad dari suku Quraisy itu berarti dia suku Quraisy doang itu maksudnya. Oh salah, baik. Baik, saya terangkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi ini litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sedangkan Yesus, aku diutus hanya kepada domba. Sudah gitu yang sesat, sudah gitu dari Bani Israel doang. Berarti Yesus bilang Apa? Dia bilang apa? Itu pemahaman yang salah, Pak Suma. Oh, kok salah pula? Inilah yang saya katakan. Anda tidak memahami aksiologi. Anda yang nggak paham. Anda yang nggak paham. Anda hanya melakukan eksegesis sesuai dengan selera Anda doang. Ucapan Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba. Domba itu gelar untuk siapa? Aku tanya dulu. Saudara. Domba itu gelar untuk siapa? Tenang. Ya, di dalam aksiologi itu bukan hanya estetika, di situ ada moral, ada Ada etika. ada etika, terus ada banyak berbagai hal ya. Itu yang harus Pak Zuma memahami di situ. Lu, saya lagi yang diajarin gimana? Saya ngajarin Bukan ente saya barusan kok, saya pula yang diajarin. Sekarang Gini. gini aja deh. Kalau Anda berbicara mengenai etika, Anda berbicara mengenai estetika atau aksiologi ilmu dalam jabaran apa yang Anda maksud tadi, saya ingin bertanya, domba itu gelar untuk siapa? Itu dulu. Contohnya begini Pak ya.
Nah, demikian tadi kamu sih ya, ini mana orang-orang Kristen itu dibantai oleh Aki Cuma sampai babak belur ya, nah, sampai nengel-nengel. Padahal di roomnya mereka ini. Nah, jadi ini sebenarnya videonya panjang sekali ya. Jadi nanti kita akan buat sesi 1, sesi 2 supaya tidak berkepanjangan gitu ya, tidak kepanjangan. Nah, untuk Kristen-Kristen sendiri ya, mereka ini kan beriman oleh berdasarkan keturunan ya, sudah membaca isi kitabnya tidak pernah ya kan, ke gereja pun saya yakin tidak pernah mereka itu tidak pernah, sehingga hanya ngotot dengan logika yang mereka bangun sendiri, yang dimana logikanya tuh terlepas dari akal sehat gitu ya. Jadi babak belur dibuatnya. Karena apa? Kristen-Kristen ini hanya bermodalkan kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen-Kristen ini hanya bermodalkan imani saja. Itu yang berikutnya. Jadi apa yang mereka sampaikan murni oleh karena karangan-karangan mereka sendiri, murni karena kedustaan-kedustaan dari lisan-lisan mereka sendiri yang dibuat dari akal-akalan mereka sendiri. Ya, ini. Maka Kristen ini kalau dikata bahasanya mereka itu punya nabi itu salah ya. Jadi Kristen ini agama yang diwariskan oleh para nabi itu salah besar. Mereka itu tidak mempunyai nabi sebenarnya ya. Entah siapa-siapa nabinya itu. Nah, jadi apa yang disampaikannya itu tidak berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Bahkan Yesus pun tidak mengajarkan seperti yang Kristen imani saat ini gitu ya. Entah Kristen itu datang dari mana, dan dari orang-orang Yunani dan juga orang-orang Romawi, itu yang pasti ya. Karena Allah tidak pernah mengutus seorang nabi dari bangsa Yunani untuk bangsa Israel sehingga ada kitab dengan berbahasa Yunani, itu tidak pernah. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irif Deseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabi Allah khairul khalqi